dinikahi janda Arab 55 tahun yang lumpuh demi rumah mewah. Aku mengira hidupku sebagai TKI akan berakhir indah dalam kemewahan. Semua orang menghujatku sebagai pemburu harta yang tak punya harga diri. Namun, di malam pertama aku syok saat tiba-tiba ia melakukan. Namaku Naufal. Di usiaku yang baru menginjak 28 tahun, tak pernah sedetik pun terlintas dalam benakku bahwa garis takdir akan membawaku ribuan kilometer menyeberangi samudera, hanya untuk menjadi sepasang tangan dan kaki bagi orang lain. Di sebuah mansion megah di pinggiran kota Riyadh yang gersang, aku bukan sekadar pekerja migran yang mengincar rial. Aku adalah penjaga sebuah jiwa yang telah lama terlupakan oleh darah dagingnya sendiri. Pagi di rumah ini selalu diawali dengan aroma yang sama, perpaduan antara wangi kayu gaharu yang mahal dan tajamnya bau antiseptik. Cahaya matahari Arab yang garang mencoba menyelinap masuk melalui celah-celah gorden sutra tebal, memantul di atas lantai marmer yang dingin. Di atas tempat tidur berukir emas itu, berbaringlah Salma. Wanita itu berusia 55 tahun. Namun jika kau menatap matanya, kau akan melihat kelelahan dari seseorang yang telah hidup berabad-abad. 5 tahun lalu, kecelakaan tragis merenggut segalanya darinya. Kemampuan untuk berjalan, berdiri, bahkan sekadar menyeka air matanya sendiri. Kelumpuhan total itu adalah penjara tanpa jeruji besi. Sejak suaminya wafat, rumah ini berubah menjadi makam yang indah. Dan aku adalah juru kuncinya. Selamat pagi, madam. Sapaku lembut dalam bahasa Arab yang kini sudah fasih kupakai. Tidak ada jawaban verbal. Hanya kelopak matanya yang bergetar pelan. Sebuah kode kecil yang selama setahun ini telah kupelajari sebagai sapaan balik. Dengan telaten, aku memulai rutinitasku. Aku membasuh wajahnya dengan air hangat, mengusap setiap lekuk kulitnya yang pucat dengan handuk lembut, seolah-olah ia adalah porselen yang bisa retak kapan saja. Ada martabat yang harus kujaga untuknya. Salma adalah wanita terhormat, dan aku menolak membiarkannya merasa rendah hanya karena tubuhnya tak lagi patuh. Tugas utamaku sebenarnya adalah perawat sekaligus sopir pribadi. Namun, di rumah seluas ini, aku seringkali merasa seperti hantu yang merawat hantu lainnya. Anak-anak kandung Salma, Omar, dan Leila jarang sekali menampakkan batang hidung. Jika mereka datang, deru mesin mobil sport, mereka hanya akan berhenti sebentar di halaman. Diikuti langkah kaki terburu-buru yang tidak pernah menuju ke kamar ibu mereka, melainkan ke ruang kerja almarhum ayahnya untuk memeriksa dokumen atau sekadar berteriak pada pelayan lain tentang urusan warisan. Pernah suatu sore saat aku sedang mendudukkan Salma di kursi roda elektronik untuk membawanya ke taman belakang, aku mendengar suara Omar di lorong. "Berapa lama lagi dia bisa bertahan?" tanyanya dingin kepada dokter pribadi keluarga. Proses administrasi penjualan aset ini akan jauh lebih mudah jika dia sudah tidak ada. Aku merasakan jemari Salma yang kaku di atas sandaran kursi roda itu bergetar hebat. Aku tidak menoleh, namun aku tahu dia mendengarnya. Di saat itulah, hatiku seperti diremas. Bagaimana mungkin rahim yang pernah memberikan kehidupan kini hanya dianggap sebagai penghambat aliran harta? Aku mempercepat langkah, mendorong kursi rodanya menjauh dari percakapan beracun itu, menuju taman yang dipenuhi pohon kurma dan gemericik air mancur buatan. Di bawah langit senja yang berwarna jingga kemerahan, aku duduk di sampingnya. Aku mulai bercerita, apa saja. Aku menceritakan tentang sawah-sawah hijau di kampung halamanku di Indonesia, tentang aroma tanah setelah hujan, dan tentang ibuku yang selalu memasak sayur lodeh setiap kali aku merasa lelah. Salma mendengarkan. Hanya dia yang benar-benar mendengarkan ceritaku di negeri asing ini. Kadang, setetes air mata jatuh dari sudut matanya yang keriput. Dengan sapu tangan, aku menyekanya pelan. "Jangan menangis, madam. Anda tidak sendirian. Selama saya masih bernapas, saya tidak akan membiarkan sunyi itu memakan Anda," bisikku tulus. Aku tahu, posisiku sangat rentan. Aku hanyalah seorang TKI, seorang pendatang, yang kontraknya bisa diputus kapan saja jika anak-anaknya merasa kehadiranku terlalu mencampuri urusan mereka. Namun, melihat betapa Salma bergantung pada setiap suapan makanan dariku, pada setiap bantuan saat aku memindahkan tubuhnya ke mobil,
untuk sekadar berkeliling kota melihat lampu-lampu Riyadh, aku sadar bahwa pengabdianku melampaui lembaran kontrak kerja. Setiap malam, sebelum aku beristirahat di kamar kecil di pavilion belakang, aku selalu memastikan dia sudah tidur dengan tenang. Seringkali aku melihatnya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong yang menyayat hati. Kemewahan yang mengepungnya terasa hambar. Berlian di jemarinya tak bisa memberikan kehangatan, dan dinding-dinding tinggi rumah ini tak bisa melindunginya dari rasa khianat. Namaku Naufal, dan di bab pertama kehidupanku di tanah Arab ini, aku baru menyadari satu hal. Kekayaan paling menyedihkan di dunia adalah memiliki segalanya, namun tak memiliki siapapun. Dan bagi Salma, aku, si pria asing yang datang dari ribuan mil jauhnya, adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkannya kembali dengan rasa kemanusiaan yang hampir padam. Aku belum tahu bahwa pengabdian ini sebentar lagi akan membawaku ke tengah badai yang jauh lebih besar dari sekadar badai pasir di padang gurun. Aku hanya tahu, malam itu, saat aku menutup pintu kamarnya dengan pelan, aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah meninggalkannya, apapun taruhannya. Ketenangan di rumah ini hanyalah fata morgana. Setelah keheningan pagi yang kuceritakan sebelumnya, suasana seringkali berubah menjadi medan perang yang dingin, setiap kali deru mesin mobil sport bergema di halaman depan. Jika aku bisa mengibaratkan rumah ini sebagai sebuah benteng, maka hari ini gerbangnya baru saja ditembus oleh mereka yang mengaku sebagai pemilik sah, namun bertingkah tak lebih dari pemangsa yang kelaparan. Siang itu, udara Riyadh terasa lebih menyengat dari biasanya. Aku baru saja selesai mengganti spray tempat tidur Madam Salma, ketika suara langkah kaki yang angkuh bergema di koridor marmer. Tidak ada ketukan pintu. Tidak ada salam yang lembut. Yang ada hanyalah pintu yang terayun kasar, menampakkan sosok Omar dan Leila. Omar, putra sulung Salma, berdiri dengan setelan jas Italia yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Wajahnya tampan, namun matanya memiliki binar yang tajam dan dingin, seperti pisau bedah yang siap menguliti mangsanya. Di belakangnya, Leila mengekor dengan aroma parfum Prancis yang begitu kuat hingga memenuhi ruang kamar, menenggelamkan aroma gaharu yang biasanya menenangkan. Ia sibuk dengan ponselnya, seolah-olah keberadaannya di kamar ibunya sendiri adalah sebuah interupsi yang menjengkelkan dalam jadwal sosialnya yang padat. "Masih sama saja?" tanya Omar, suaranya datar, tanpa emosi. Ia bahkan tidak mendekat ke tempat tidur. Ia berdiri 3 meter jauhnya, menatap ibunya seolah-olah Madam Salma adalah sebuah investasi yang gagal. "Kondisi Madam stabil, Tuan. Namun dokter menyarankan." "Aku tidak bertanya tentang saran dokter, Naufal." Potongnya cepat, tatapannya beralih padaku dengan pandangan merendahkan yang sudah biasa kuterima. "Aku hanya ingin tahu berapa lama lagi biaya perawatan ini akan terus menggerus akun bank keluarga. Kau tahu, perawat sepertimu tidaklah murah, apalagi obat-obatan sialan itu." Aku tertegun. Lidahku keluh. Aku melirik ke arah Madam Salma. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Aku tahu dia mendengar setiap kata yang keluar dari mulut putra sulungnya. Aku bisa melihat otot rahangnya mengencang. Sebuah reaksi fisik langka yang menunjukkan betapa hancur perasaannya. Leila mendengus, akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya. "Dan rumah ini, Omar, ini terlalu besar untuk satu orang lumpuh dan satu pelayan Indonesia. Kita bisa mengubahnya menjadi hotel butik atau menjualnya ke pengembang dari Dubai. Harganya sedang melambung tinggi." "Sabar, Leila," sahut Omar dengan tawa kecil yang kering. "Sertifikatnya masih terkunci di brankas pengacara ayah, dan selama ibu masih memegang kendali hukum, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa tanda tangannya. Masalahnya, bagaimana kita mendapatkan tanda tangan dari seseorang yang bahkan tidak bisa memegang sendok?" Mereka mulai berdebat di depan Madam Salma, tepat di hadapanku, seolah-olah kami berdua hanyalah perabot ruangan yang tak bernyawa. Mereka berteriak tentang pembagian saham perusahaan konstruksi almarhum ayah mereka, tentang hutang Leila di butik-butik Paris, dan tentang bagaimana mereka harus segera memindahkan ibunya ke fasilitas perawatan di luar kota, agar rumah ini bisa segera dikosongkan. Fasilitas di pinggiran itu sudah cukup,
kata Leila sambil memeriksa kukunya yang dicat merah darah. Setidaknya di sana ada tenaga ahli. Tidak seperti di sini, hanya dirawat oleh sopir yang merangkap perawat. Itu tidak efisien. Mendengar itu darahku mendidih. Aku mengepalkan tangan di balik seragam kerjaku. Efisiensi. Itulah kata yang mereka gunakan untuk membuang ibu mereka sendiri. Maaf Tuan Nyonya, ujarku. Mencoba menjaga suaraku tetap rendah dan sopan meski dadaku bergemuruh. Madam Salma sedang dalam jam istirahat. Ketegangan seperti ini tidak baik untuk tekanan darahnya. Omar berbalik padaku, langkahnya mendekat, hingga aku bisa mencium aroma tembakau mahal dari napasnya. Kau hanya seorang pekerja, Naufal. Tugasmu adalah membersihkan kotorannya dan menyetir mobil. Jangan sekali-kali berpikir kau punya hak untuk mengatur siapa yang boleh bicara di rumah ini. Kau mengerti? Ia menunjuk dadaku dengan jarinya yang dihiasi cincin emas besar. Aku menunduk. Bukan karena takut, tapi karena aku harus menahan diri agar tidak meledak. Aku tahu, jika aku dipecat sekarang, tidak akan ada lagi yang melindungi Madam Salma dari mereka. Setelah hampir 1 jam menebar racun, mereka pergi begitu saja tanpa satupun kecupan di kening atau kata sayang untuk ibu mereka. Ruangan itu mendadak sunyi kembali, namun sisa-sisa kebencian mereka masih menggantung di udara. Aku mendekati tempat tidur Madam Salma. Aku melihat air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal sutranya. Itu bukan tangis yang bersuara, melainkan tangis yang dalam. Tangis dari jiwa yang merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Madam, bisikku lembut. Aku mengambil tisu dan menyeka air matanya dengan gerakan yang sangat hati-hati. Tangannya yang kaku mencoba bergerak. Aku segera menggenggam jemarinya. Dingin. Sangat dingin. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, Madam Salma memberikan sebuah respon yang berbeda. Ia menatap mataku dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ia sedang mencoba bicara melalui jiwanya. Ada ketakutan luar biasa di sana, namun juga ada bara api amarah yang mulai menyala. Aku menyadari satu hal di sore yang pahit itu. Serigala-serigala itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka tidak menunggu kesembuhan ibunya, mereka menunggu kematiannya. Dan di rumah megah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah ini, aku menyadari bahwa posisiku bukan lagi sekadar pelayan. Aku adalah satu-satunya dinding yang berdiri di antara seorang wanita yang tidak berdaya dengan anak-anaknya yang telah kehilangan nurani. Jangan takut, Madam, kataku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Saya tidak akan membiarkan mereka membawa Anda ke tempat gelap itu. Kita akan melawan, meski saya tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu, Riyadh tidak lagi tampak indah di mataku. Lampu-lampu kota yang gemerlap dari balik jendela kamar Madam Salma tampak seperti mata-mata pemangsa yang mengintai dalam gelap. Aku mulai menyadari bahwa gaji yang kuterima setiap bulan kini membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar uang kiriman untuk keluarga di desa. Ini adalah tentang martabat dan tentang menjaga satu nyawa agar tidak tergilas oleh keserakahan yang tak berujung. Babak baru telah dimulai, dan aku tahu, aku baru saja menyatakan perang secara diam-diam terhadap orang-orang paling berkuasa di rumah ini. Rumah ini selalu terasa dingin, namun hari ini, hawa dingin itu terasa hingga menusuk ke dalam sumsum tulangku. Suasana di dalam kamar Madam Salma begitu mencekam, hanya diinterupsi oleh bunyi bip yang monoton dari alat pemantau tanda vital dan desah napas berat sang majikan, yang seolah sedang mendaki tanjakan yang tak terlihat. Di sudut ruangan, Dr. Mansur, dokter pribadi keluarga yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, melipat stetoskopnya dengan gerakan yang sangat lambat. Wajahnya yang keriput menyimpan gurat kelelahan yang sama dengan apa yang kurasakan. Kondisinya tidak lagi bisa dibilang stabil, Omar. Suara Dr. Mansur memecah keheningan. Jantungnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kelumpuhan ini bukan hanya soal otot yang mati, tapi juga tentang organ dalam yang mulai menyerah karena tekanan beban mental yang luar biasa. Aku berdiri di dekat pintu, menggenggam baki berisi air hangat, mencoba sebisa mungkin menjadi bagian dari dinding agar tidak diusir keluar. Aku ingin mendengar setiap kata, karena bagiku, keselamatan Madam Salma adalah prioritasku. Omar, yang berdiri membelakangi jendela, tidak menunjukkan reaksi terkejut.
Ia hanya memutar-mutar jam tangan Rolex-nya dengan ibu jari. Jadi, apa kesimpulanmu, Dok? Berapa lama lagi? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa saringan, tanpa rasa malu. Seolah ia sedang menanyakan masa berlaku sebuah kontrak dagang, bukan masa hidup ibunya sendiri. Sulit diprediksi, jawab Dr. Mansur dengan nada kecewa yang tersirat. Bisa hitungan bulan, atau jika dia kehilangan semangat hidupnya, bisa lebih cepat. Dia butuh ketenangan total. Jika tekanan darahnya terus naik karena stres, risikonya adalah serangan jantung kedua yang fatal. Leila, yang sejak tadi bersandar di pintu lemari kayu jati, mendengus pelan. Ia melangkah maju, sepatunya berbunyi tuk-tuk di atas marmer, terdengar seperti hitungan mundur kematian. Ketenangan total di rumah ini, itu tidak mungkin. Terlalu banyak memori di sini yang membuatnya tertekan. Dan jujur saja, Omar, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan rumah ini menjadi rumah sakit darurat. Ini pemborosan. Aku melihat jemari Madam Salma yang berada di atas selimut bergetar. Dia bangun. Dia sadar sepenuhnya. Matanya yang sayu menatap ke arah anak-anaknya, namun mereka bahkan tidak sudi membalas tatapan itu. Lalu apa rencanamu, Leila? Tanya Omar. Fasilitas The Golden Oasis di luar kota, jawab Leila cepat, seolah ia sudah menghafal brosurnya di luar kepala. Itu bukan sekadar panti jompo biasa. Itu pusat rehabilitasi mewah. Di sana ada staf profesional yang berjaga 24 jam. Dia akan mendapatkan perawatan medis yang lebih baik daripada hanya dirawat oleh... Ia melirikku dengan tatapan jijik. Seorang sopir. Itu panti jompo, Leila. Jangan memperhalusnya dengan istilah pusat rehabilitasi. Aku tak tahan untuk tidak bergumam, meski suaraku sangat pelan. Omar menoleh tajam padaku. Siapa yang memberimu izin untuk bicara? Maaf, Tuan. Tapi Madam Salma pernah berpesan kepada saya bahwa dia ingin menghabiskan sisa hidupnya di rumah ini. Di dekat kenangan almarhum suaminya, aku mencoba membela dengan suara yang bergetar namun tegas. Omar melangkah mendekatiku. Intimidasi terpancar dari setiap gerakannya. Kenangan tidak bisa membayar tagihan listrik rumah seluas ini, Naufal. Kenangan tidak bisa mengurus administrasi pajak yang menumpuk. Ibu kami sudah tidak mampu berpikir jernih. Dia butuh wali, dan kami adalah walinya. Tapi Tuan, memindahkannya sekarang sama saja dengan... Sama saja dengan apa? Menyelamatkannya? Potong Leila dengan nada tinggi. Dia akan pindah minggu depan. Aku sudah menyiapkan dokumennya. Kita hanya butuh stempel jempolnya jika dia memang tidak bisa memegang pulpen. Di atas tempat tidur, aku melihat air mata Madam Salma mulai menggenang. Itu bukan lagi sekadar air mata kesedihan, melainkan air mata ketakutan yang murni. Ia seperti seekor kijang yang terjepit di antara dua serigala yang sedang memperebutkan sisa dagingnya. Ia tahu bahwa sekali ia melewati pintu depan rumah ini untuk dibawa ke panti jompo itu, ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia akan diasingkan, dilupakan, dan rumah ini akan segera dipasangi papan pengumuman dijual. Dr. Mansur hanya bisa menghela napas panjang, memberikan resep tambahan, lalu berpamitan. Setelah dokter pergi, Omar dan Leila melanjutkan diskusi mereka di koridor. Suaranya masih terdengar jelas hingga ke dalam kamar. Mereka berdebat tentang perusahaan mana yang akan menangani lelang barang-barang antik di dalam rumah ini. Aku mendekati Madam Salma. Aku meletakkan baki dan duduk di kursi kecil di samping tempat tidurnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Segala kalimat penghiburan terasa seperti kebohongan besar saat ini. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang mengejutkan. Tangan kanan Madam Salma, yang biasanya nyaris tak bertenaga, bergerak perlahan di atas kasur. Ia mencoba meraih tanganku. Dengan sigap, aku menyambut jemarinya yang kurus dan dingin. Ia menggenggamku dengan kekuatan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Matanya menatapku dengan intensitas yang mengerikan. Bibirnya gemetar, mencoba membentuk kata-kata. Suaranya hanya berupa bisikan parau yang nyaris tertelan udara. Namun aku mendengarnya dengan sangat jelas. Naufal, tolong, jangan biarkan mereka. Aku merasakan tanggung jawab yang sangat besar tiba-tiba jatuh ke pundakku.
Aku hanyalah seorang pemuda dari desa kecil di Jawa, seorang pekerja migran yang paspornya dipegang oleh majikan, seorang pria yang hanya ingin mencari nafkah untuk keluarganya. Namun di sini, di kamar yang dipenuhi bau kematian dan keserakahan ini, aku adalah satu-satunya benteng pertahanan bagi seorang wanita yang telah kehilangan segalanya kecuali hartanya. Saya di sini, madam. Saya tidak akan membiarkan mereka membawa Anda pergi, bisikku, meski aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menepati janji itu. Vonis dokter hari ini bukan hanya tentang jantung Madam Salma yang melemah, tapi tentang jembatan kasih sayang antara ibu dan anak yang telah benar-benar terbakar habis. Dan dalam kobaran api itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi sekadar menjadi penonton. Aku harus memilih. Tetap menjadi pelayan yang patuh pada mereka yang membayar gajiku, atau menjadi manusia yang menjaga martabat wanita yang telah mempercayakan jiwanya padaku. Malam itu, saat aku berdiri di balkon menatap kegelapan gurun yang luas, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Badai besar sedang menuju ke arah rumah ini, dan aku adalah satu-satunya orang yang berdiri di depan pintu untuk menahannya. Malam itu, Riyad seolah menahan napas. Angin gurun yang kering mendesing di celah jendela, membawa serta butiran pasir halus yang mengetuk kaca dengan bunyi ritmis yang meresahkan. Aku duduk di kursi kayu di pojok kamar Madam Salma, mencoba memejamkan mata sejenak. Namun bayangan wajah Omar dan Leila yang penuh kemenangan terus menghantuiku. Rencana mereka untuk membuang ibunya ke panti jompo minggu depan bukan lagi sekadar gertakan. Itu adalah eksekusi mati bagi semangat hidup Madam Salma. Naufal. Suara itu sangat kecil, nyaris menyerupai gesekan kain sutra, namun cukup untuk membuatku terjaga seketika. Aku segera berdiri dan mendekati sisi tempat tidurnya. Di bawah temaram lampu tidur yang berwarna kuning redup, mata Madam Salma tampak berkilau, bukan oleh air mata, melainkan oleh sebuah keputusan yang tajam dan matang. "Ya, Madam, Anda butuh air, atau posisi tidurnya kurang nyaman?" Tanyaku sambil bersiap membetulkan bantalnya. Ia menggeleng perlahan. Tangannya yang kurus bergerak gemetar, memberi isyarat agar aku duduk lebih dekat. Aku menarik kursi hingga lututku hampir menyentuh pinggiran tempat tidur. Suasana begitu sunyi hingga detak jantungku sendiri terdengar seperti perkusi yang tak beraturan. Aku tidak punya banyak waktu, bisiknya dalam bahasa Arab yang terpatah-patah, namun setiap katanya terasa berat dan penuh penekanan. Omar dan Leila, mereka akan merampas segalanya. Bukan hanya hartaku, tapi hakku untuk mati dengan tenang di rumah ini. Saya akan mencoba bicara dengan pengacara Anda, Madam. Pasti ada cara hukum untuk membatalkan rencana mereka, jawabku, mencoba memberikan harapan yang sebenarnya aku sendiri sangsikan. Salma tersenyum pahit. Hukum di sini. Mereka akan melihatku sebagai wanita lumpuh yang tak lagi mampu menjaga dirinya sendiri. Anak-anakku akan mengaku sebagai wali sahku karena hubungan darah. Kecuali, ia terdiam, menatapku dengan tatapan yang seolah hendak menembus jiwaku. Kecuali jika aku memiliki wali lain yang posisinya lebih kuat di mata hukum dan agama. Seorang suami, aku tertegun. Suami? Tapi, Madam, Tuan sudah lama tiada. Karena itulah aku memintamu, Naufal. Menikahlah denganku. Duniaku seakan berhenti berputar saat itu juga. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada badai pasir manapun. Aku merasa oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Aku, seorang pemuda desa dari Jawa, seorang buruh migran yang datang dengan sepatu usang dan mimpi sederhana, diminta menikahi salah satu wanita terkaya dan terpandang di wilayah ini? Itu bukan sekadar tidak masuk akal. Itu adalah kegilaan yang membahayakan. Madam, Anda pasti bercanda. Suaraku tercekat di tenggorokan. Saya ini pelayan Anda. Saya orang asing. Saya bukan siapa-siapa. Anak-anak Anda akan membunuh saya jika mereka tahu. Justru karena kau bukan siapa-siapa, Naufal. Sahutnya dengan nada yang semakin tegas. Selama setahun ini, aku telah memperhatikanmu. Kau satu-satunya orang yang memandangi mataku saat bicara, bukan memandangi perhiasanku. Kau merawat tubuhku yang hancur ini dengan rasa hormat, bukan dengan rasa jijik atau kewajiban belaka. Kau memiliki apa yang tidak dimiliki anak-anakku, nurani,
Ia menghentikan bicaranya sejenak untuk mengambil napas yang berat. Jika kau menjadi suamiku secara sah, kau akan menjadi wali hukumku. Kau punya hak untuk menolak pemindahanku ke panti jompo. Kau punya hak untuk mengelola asetku atas namaku. Kau akan menjadi perisai yang melindungiku dari anak-anakku sendiri. Aku menggelengkan kepala, mencoba mencerna kerumitan situasi ini. Ini terlalu berat, madam. Fitnah akan datang seperti banjir. Orang-orang akan mengatakan saya pemburu harta. Keluarga saya di Indonesia. Bagaimana saya menjelaskan ini pada mereka? Salma meraih tanganku dengan sisa tenaganya. Genggamannya dingin, namun ada permohonan yang begitu kuat di sana. Aku tidak memintamu melakukannya secara cuma-cuma, Naufal. Aku tahu ini adalah beban. Sebagai mahar dan jaminan masa depanmu, aku sudah menyiapkan dokumen balik nama untuk rumah mewah ini, rumah yang sedang kita tempati, atas namamu. Jika aku meninggal nanti, rumah ini milikmu sah secara hukum. Kau tidak akan pulang ke Indonesia sebagai pelayan lagi. Kau akan pulang sebagai pria yang bermartabat dan berkecukupan. Rumah mewah. Sebuah properti senilai jutaan rial yang tak akan pernah bisa kubeli, bahkan jika aku bekerja 1000 tahun lamanya. Itu adalah tiket emas untuk mengubah nasib seluruh 7 turunan keluargaku. Namun, di balik kemilau hadiah itu, aku melihat jurang yang gelap. Ancaman penjara, deportasi, serangan fisik dari Omar, hingga penghakiman sosial yang akan melabeliku sebagai pria tak tahu malu yang menikahi wanita lumpuh demi harta. Kenapa saya, madam? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena hanya kau yang membuatku merasa masih menjadi manusia. Jawabnya lirih, dan kali ini air matanya benar-benar jatuh. Tolong, Naufal. Jangan biarkan aku mati dalam pengasingan di tempat asing itu. Jadilah pelindungku untuk terakhir kalinya. Aku memandang wajahnya yang renta dan penuh penderitaan itu. Di matanya, aku tidak melihat seorang majikan kaya raya. Aku melihat seorang ibu yang dikhianati, seorang wanita yang ketakutan, dan seorang manusia yang memohon pertolongan terakhir. Otakku meneriakkan kata lari, namun hatiku terikat pada janji kemanusiaan yang pernah kuucapkan. Aku menyadari bahwa tawaran ini bukan sekadar tentang rumah mewah atau kekayaan. Ini adalah ujian tentang sejauh mana aku berani berdiri demi kebenaran, meski seluruh dunia akan menghujatku. Malam itu, di bawah saksi bisu dinding marmer dan angin gurun yang mulai mereda, aku mengambil napas panjang. Aku tahu, keputusan yang kuambil setelah ini akan membakar seluruh jembatan masa laluku dan membawaku ke jalan yang penuh duri. Baik, madam, bisikku akhirnya. Jika itu satu-satunya cara untuk menjaga martabat Anda, saya terima. Salma memejamkan mata, mengembuskan napas lega yang seolah telah ia tahan selama bertahun-tahun. Sementara itu, aku merasa beban dunia baru saja mendarat di pundakku. Pernikahan ini akan menjadi rahasia paling berbahaya di Riyadh, dan aku baru saja menandatangani kontrak untuk masuk ke dalam sangkar singa. Malam itu, paviliun kecil tempatku menginap terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Aku berbaring menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas, kontras dengan kemegahan ruang utama mansion yang baru saja kutinggalkan. Di luar, suara jangkrik padang pasir bersahutan, namun di dalam kepalaku, kegaduhan jauh lebih hebat terjadi. Tawaran Madam Salma berputar-putar seperti badai pasir yang tak kunjung reda. Aku bangkit dan duduk di tepi tempat tidur, memandangi kedua telapak tanganku yang kasar. Tangan ini adalah tangan seorang perantau, tangan yang terbiasa memegang setir di bawah terik matahari Riyadh, tangan yang setiap hari membasuh tubuh renta, dan tangan yang setiap bulan menghitung lembaran rial untuk dikirim ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kini, tangan yang sama diminta untuk menandatangani sebuah akad yang akan mengubah statusku dari seorang pelayan menjadi seorang suami dan pemilik sebuah rumah mewah. Rumah mewah, bisiku pelan. Kata itu terasa asing di lidahku. Bagi seorang TKI sepertiku, memiliki rumah sendiri di kampung halaman adalah mimpi yang butuh belasan tahun untuk diwujudkan dengan cucuran keringat. Sekarang, aku ditawari sebuah istana di tanah Arab, sebuah rumah yang nilainya mungkin tak akan pernah bisa kuhitung dengan nalar seorang kuli.
Namun rasa mual tiba-tiba naik ke hulu hatiku. Aku tahu betul bagaimana dunia akan memandangku. Bayangan wajah ibu di desa melintas. Ibu yang selalu berpesan, "Naufal, sing jujur, nak. Luwih becik mangan sega uyah tinimbang mangan bandane wong liya kanthi cara sing ora bener. Naufal, jujurlah, nak. Lebih baik makan nasi garam daripada memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar." Apa yang akan dikatakan orang-orang di kampung jika mereka mendengar aku menikahi majikanku yang lumpuh dan berusia jauh di atasku? Mereka tidak akan peduli pada alasan kemanusiaan. Mereka hanya akan melihat seorang pemuda yang menjual harga dirinya demi harta warisan, pemburu harta. Sebutan itu seolah sudah terpatri di dahiku. Aku bisa membayangkan cemoohan teman-teman sesama pekerja migran, juga kemurkaan Omar dan Leila. Menikahi Madam Salma sama saja dengan memasukkan kepalaku ke dalam mulut singa. Mereka memiliki kuasa, uang, dan koneksi. Jika mereka menuduhku melakukan penipuan atau pemerasan, aku bisa berakhir di penjara atau dideportasi dengan nama yang tercemar selamanya. Aku berjalan menuju jendela, menatap cahaya lampu kota Riyadh di kejauhan. Pikiranku terbelah. Di satu sisi, ada ketakutan akan fitnah dan keselamatan nyawaku. Di sisi lain, aku melihat wajah Madam Salma yang ketakutan saat anak-anaknya merencanakan pembuangannya ke panti jompo. Jika aku menolak, aku menyelamatkan namaku, tapi aku membiarkan wanita itu hancur. Aku akan pulang ke Indonesia dengan martabat yang bersih, namun aku akan dihantui seumur hidup karena tahu aku telah membiarkan satu-satunya orang yang memanusiakanku di negeri ini dibuang seperti sampah oleh darah dagingnya sendiri. Apakah rumah mewah itu sebuah berkah atau kutukan? Salma menyebutnya sebagai mahar dan jaminan masa depanku. Tapi bagiku, itu terasa seperti sebuah amanah yang sangat berat, sebuah benteng yang harus kujaga dengan nyawa. Ini bukan soal rumah itu, Naufal. Gumamku pada bayanganku di kaca jendela. Ini soal janji. Aku teringat bagaimana Madam Salma selalu membelaku saat staf rumah tangga lain merendahkanku. Aku teringat bagaimana ia berbagi cerita tentang almarhum suaminya, memberiku kepercayaan yang bahkan tidak ia berikan pada anak-anaknya. Ia tidak sedang membeliku dengan rumah itu. Ia sedang meminta perlindungan, dan rumah itu adalah caranya memastikan bahwa pria yang melindunginya tidak akan jatuh miskin setelah ia tiada. Kegelisahan itu perlahan mulai menemukan titik temunya. Aku menyadari bahwa martabat tidak selalu berarti mengikuti apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Kadang, martabat adalah tentang keberanian mengambil beban yang paling berat demi membela mereka yang lemah, meski seluruh dunia salah memahaminya. Aku mengambil ponselku, melihat foto keluarga di layar kunci. Adikku butuh biaya kuliah, dan rumah ibuku di desa sering bocor saat hujan. Kesempatan ini bisa mengubah nasib mereka. Tapi lebih dari itu, kesempatan ini memberiku kekuatan hukum untuk berkata, tidak, saat Omar mencoba menyeret ibunya keluar dari rumah ini. Bismillah, bisikku sambil memejamkan mata. Malam itu, aku berhenti berperang dengan diriku sendiri. Aku memutuskan untuk menerima peran itu. Bukan sebagai pemburu harta yang serakah, melainkan sebagai seorang penjaga janji. Aku tahu badai akan datang, fitnah akan menyerang, dan aku mungkin akan kehilangan segalanya. Namun, tidur dengan nurani yang tenang jauh lebih berharga daripada hidup dalam kemewahan dengan rasa bersalah. Aku harus bersiap. Besok, aku bukan lagi sekadar Naufal sang perawat. Aku akan menjadi suami dari Salma binti Abdullah. Dan aku bersumpah, rumah mewah yang ia janjikan itu tak akan pernah lebih berharga daripada kehormatan yang akan kujaga untuknya hingga napas terakhirnya. Pagi itu, langit Riyadh tidak menampakkan semburat merah seperti biasanya. Ia tampak abu-abu pucat, tertutup debu tipis yang menggantung di udara. Di dalam mansion, suasana terasa sangat sunyi, namun ada ketegangan yang merambat di setiap sudut ruangan. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari di mana aku akan melompati garis pembatas antara pelayan dan majikan, menuju sebuah ikatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pintu kamar Madam Salma dikunci dari dalam. Aku berdiri di samping tempat tidurnya,
mengenakan kemeja putih terbaik yang kupunya, satu-satunya pakaian formal yang kubawa dari Indonesia. Tanganku berkeringat dingin dan jantungku berdegup kencang, suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan. Di hadapan kami, duduk dua orang pria lanjut usia yang merupakan lingkaran kepercayaan mendiang suami Madam Salma. Salah satunya adalah Sheikh Rashid, seorang kawan lama keluarga yang memahami betul betapa busuknya perlakuan Omar dan Leila kepada ibu mereka. Di sampingnya duduk seorang pria paruh baya dengan tas kulit usang, seorang petugas pencatat pernikahan yang telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan ini. "Apakah kau sudah benar-benar yakin, Naufal?" Sheikh Rashid bertanya padaku, suaranya berat dan penuh wibawa. "Pernikahan ini sah secara agama dan hukum negara ini. Namun kau tahu risikonya. Di mata keluarga besar ini, kau akan menjadi musuh nomor 1. Aku melirik ke arah Madam Salma. Ia sudah didudukkan dengan bantuan bantal-bantal besar. Kerudung sutra putih membingkai wajahnya yang pucat. Ia tidak bisa bicara banyak, namun tatapan matanya begitu teduh, seolah menitipkan seluruh sisa hidupnya di pundakku. "Saya yakin, Syekh. Saya melakukannya bukan untuk menghancurkan keluarga ini, tapi untuk melindungi kehormatan Madam Salma," jawabku dengan suara yang kupaksakan untuk tetap stabil. Prosesi itu berlangsung dengan sangat sederhana, namun terasa begitu sakral. Tidak ada pesta, tidak ada musik, tidak ada kerabat yang bersorak. Hanya ada bisikan doa dan kalimat-kalimat ijab kabul yang mengalir di bawah langit-langit kamar yang tinggi. Ketika saksi mengucapkan kata sah, aku merasakan sebuah beban yang sangat besar mendadak turun dari langit dan mengunci keberadaanku di rumah ini. Aku kini adalah suaminya. Secara hukum, aku adalah mahramnya. Aku adalah wali sahnya yang memiliki kekuatan untuk berdiri di depan pengadilan dan berkata, "Tidak," jika ada yang mencoba menyakitinya. Setelah prosesi selesai, pria dengan tas kulit itu mengeluarkan tumpukan dokumen. Inilah bagian yang paling membuatku bergidik. Dokumen balik nama atas rumah mewah ini. "Ini adalah mahar dan pemberian sukarela dari Salma binti Abdullah," ujar petugas itu sambil menunjuk kolom tanda tangan. "Dengan ini, properti ini resmi berpindah tangan kepada Naufal bin Ahmad. Proses administrasinya akan dilakukan secara rahasia di kementerian melalui jalur khusus agar tidak langsung terdeteksi oleh anak-anaknya." Saat aku menggoreskan pena di atas kertas itu, tanganku gemetar hebat. Aku merasa seperti sedang menandatangani sebuah surat perang. Rumah ini, dengan segala kemewahannya, kini berada di bawah namaku. Bagiku, ini bukan harta. Ini adalah senjata untuk melindungi Salma. Namun aku tahu dunia akan melihatnya secara berbeda. Jika rahasia ini terbongkar, aku akan dituduh merampas hak waris yang seharusnya milik Omar dan Leila. Sheikh Rashid berdiri dan menepuk bahuku. "Jaga dia, Naufal. Kau bukan lagi pelayannya. Kau adalah pelindungnya. Mulai hari ini, hidupmu akan menjadi sangat sulit. Tapi ingatlah bahwa Tuhan melihat niatmu." Mereka pergi melalui pintu belakang dengan sangat hati-hati agar tidak terlihat oleh penjaga lain atau staf rumah tangga yang tidak dipercaya. Aku kembali ke sisi tempat tidur Salma. Suasana mendadak canggung. Status kami telah berubah, namun kenyataannya, ia tetaplah wanita lemah yang membutuhkanku untuk setiap hembusan napasnya. Salma meraih tanganku. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan tulus. Sebuah senyum yang tidak kulihat selama setahun aku bekerja di sini. Ia seolah baru saja menemukan kembali kemerdekaannya dari balik lumpuh tubuhnya. "Terima kasih, suamiku," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kata itu, suamiku, membuat hatiku mencelos. Aku berlutut di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya dengan rasa hormat yang mendalam. "Saya tetap Naufal yang dulu, Madam. Saya tetap orang yang akan menyuapi Anda dan merawat Anda. Pernikahan ini hanya perisai. Anda aman sekarang. Aku tahu, kedamaian ini hanya sementara. Di luar sana, serigala-serigala itu pasti sedang menyusun rencana untuk membawa ibunya ke panti jompo minggu depan. Mereka tidak tahu bahwa sekarang ada tembok hukum yang sangat kokoh yang berdiri di hadapan mereka. Pernikahan rahasia ini adalah taruhan terbesar dalam hidupku,"
Aku telah menjadi suami bayangan, pria yang sah di mata Tuhan dan hukum, namun harus tetap bersembunyi di balik seragam pelayan untuk sementara waktu. Badai besar pasti akan datang saat rahasia ini tercium, dan aku harus mempersiapkan diri untuk diseret ke dalam kekacauan yang mungkin akan menghancurkan namaku selamanya. Namun, menatap wajah Salma yang kini tampak sedikit lebih tenang, aku tahu aku telah mengambil keputusan yang benar. Aku bukan lagi sekadar perantau yang mencari rial. Aku adalah seorang pria yang sedang menjaga sebuah amanah suci. Rahasia adalah beban yang paling berat untuk dipikul, terutama ketika kau harus menyembunyikannya di bawah hidung orang-orang yang mengintai kematianmu. Selama beberapa hari setelah akad itu, aku hidup dalam dualitas yang menyiksa. Di mata dunia dan para pelayan lain, aku tetaplah Naufal, si perawat yang rajin. Namun, di dalam saku seragamku, terlipat selembar kertas yang memiliki kekuatan untuk meruntuhkan dominasi keluarga besar ini. Pagi itu, firasat burukku terbukti. Suara decit ban mobil yang mengerem kasar di halaman depan menandakan kedatangan badai. Bukan hanya satu mobil, tapi 3. Omar dan Leila datang membawa beberapa pria berseragam medis yang asing bagiku. Mereka tidak datang untuk menjenguk. Mereka datang untuk melakukan eksekusi. Siapkan barang-barangnya, Naufal. Perintah Omar tanpa basa-basi saat ia melangkah masuk ke kamar ibunya. Wajahnya tampak puas, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Ambulans dari The Golden Oasis sudah di depan. Hari ini juga, ibu pindah. Aku berdiri mematung di depan tempat tidur Madam Salma. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang, menghantam rusukku. Di atas tempat tidur, Madam Salma menatapku dengan mata lebar yang penuh horor. Tangannya mencengkeram spray, gemetar hebat. Maaf, Tuan Omar. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kukira. Madam Salma tidak akan pergi kemanapun. Beliau akan tetap di sini. Langkah Omar terhenti. Ia menoleh perlahan, menatapku dengan tatapan tidak percaya, yang kemudian berubah menjadi seringai meremehkan. Apa kau bilang? Kau baru saja memberikan perintah padaku, pelayan? Leila maju selangkah, aroma parfumnya yang menyengat seolah mencekik udara. Jangan buang waktu dengan sampah ini, Omar. Panggil petugas keamanan untuk menyeretnya keluar jika dia menghalangi. Kita punya dokumen pemindahan dari pengadilan untuk orang yang tidak kompeten secara mental. Madam Salma tidak kompeten. Jawabku tegas. Aku merogoh saku dalam seragamku dan mengeluarkan sebuah map berlapis plastik. Dan Anda tidak lagi memiliki otoritas penuh atas dirinya. Mulai 3 hari yang lalu, saya adalah wali sahnya. Keheningan yang mencekam mendadak jatuh di ruangan itu. Omar menyambar map itu dari tanganku. Saat ia membaca baris demi baris dokumen di dalamnya, wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi, lalu kembali merah tua karena amarah yang meledak. Pernikahan, teriaknya hingga suaranya pecah. Kau menikahi ibu kami. Kau tikus kecil yang licik. Leila merebut kertas itu, matanya membelalak. Ini tidak mungkin, ini pasti palsu. Kau mencuri tanda tangannya. Kau memanfaatkan kondisinya yang lumpuh untuk merampok kami. Suasana pecah seketika. Omar menerjang ke arahku, mencengkeram kerah bajuku, dan menyudutkanku ke dinding marmer yang dingin. Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan, hah? Kau mengira dengan kertas sampah ini kau bisa menjadi tuan di rumah ini? Kau hanyalah sampah migran yang datang ke sini untuk mengemis rial. Cuy, ia meludahi wajahku. Rasa hangat dan hina itu mengalir di pipiku, namun aku tidak bergerak. Aku menatap matanya dengan ketenangan yang lahir dari kepasrahan. Di sudut ruangan, para petugas medis yang bingung mulai mundur perlahan, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar pemindahan pasien, melainkan perang keluarga. Rumah ini! Omar berteriak sambil mengacungkan dokumen itu ke depan wajahku. Rumah ini adalah milik keluarga kami. Kau tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun. Rumah ini sudah atas nama saya sebagai mahar yang sah, kataku pelan. Namun setiap kata yang kuucapkan terasa seperti hantaman palu bagi mereka. Bukan saya yang menginginkannya.
tapi Madam Salma yang memberikannya agar beliau memiliki tempat tinggal yang aman dari keserakahan Anda berdua. Leila menjerit histeris. Ia mulai membanting vas bunga dan barang-barang di meja rias, menciptakan suara pecahan kaca yang memekakkan telinga. Panggil polisi. Laporkan dia atas tuduhan pencucian uang. Laporkan atas tuduhan pelecehan terhadap lansia. Aku akan memastikan kau membusuk di penjara Saudi sebelum kau sempat mencicipi 1 rial pun dari rumah ini. Aku menoleh ke arah Madam Salma. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya terguncang hebat karena tekanan emosional. Aku ingin mendekat dan menenangkannya, namun Omar masih mencengkeramku. Dengarkan aku, Naufal. Bisik Omar, suaranya kini rendah dan penuh ancaman yang mematikan. Kau mungkin menang hari ini dengan dokumen ini. Tapi besok, aku akan menyeretmu ke pengadilan syariah. Aku akan menuduhmu melakukan sihir, penipuan, dan pemerasan. Kau akan dideportasi dalam keadaan terhina, dan aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihat matahari lagi. Ia melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga aku terhuyung. Omar dan Leila kemudian menyerbu keluar, membawa serta dokumen pernikahan itu. Yang untungnya hanyalah salinan, karena dokumen aslinya telah tersimpan aman di brankas Sheikh Rashid. Setelah pintu terbanting tertutup, ruangan itu mendadak sunyi, kecuali isak tangis Madam Salma dan suara detak jam dinding yang seolah menghitung sisa waktuku. Aku terduduk di lantai, menyeka ludah di pipiku dengan lengan baju. Tubuhku gemetar, bukan karena takut pada ancaman Omar, tapi karena aku menyadari bahwa gerbang neraka baru saja terbuka. Aku mendekati tempat tidur Madam Salma, meraih tangannya yang dingin, dan mengecupnya pelan. Maafkan saya, Madam. Rahasianya sudah terbongkar. Sekarang, kita benar-benar hanya memiliki satu sama lain. Mulai hari itu, statusku berubah total. Aku bukan lagi sekadar perawat yang tak terlihat. Aku adalah suami bayangan yang kini berdiri di tengah sorotan kebencian. Kabar ini akan segera menyebar ke seluruh komunitas, ke telinga teman-teman sesama TKI, dan ke ranah hukum. Aku telah membakar jembatan kepulanganku yang tenang, demi sebuah janji di atas marmer yang kini terasa seperti medan perang. Setelah badai amarah Omar dan Leila meledak di kamar itu, rumah megah ini tak lagi terasa seperti tempat perlindungan. Suasananya berubah menjadi penjara yang mencekam. Setiap sudut koridor terasa memiliki mata yang mengintai, dan setiap bisikan pelayan lain terdengar seperti belati yang diasah. Kabar tentang pernikahan seorang perawat asal Indonesia dengan majikan besarnya menyebar seperti api yang ditiup angin gurun, cepat, menghanguskan, dan tak terkendali. Serangan pertama datang dari jalur hukum. 2 hari setelah rahasia terbongkar, seorang pria paruh baya berpakaian tobe putih kaku dengan tas kerja mahal datang ke rumah. Ia adalah Khalid Al-Fasi, pengacara papan atas yang disewa Omar. Tanpa sedikit pun rasa hormat, ia menyodorkan surat panggilan dari kepolisian dan dokumen gugatan pembatalan pernikahan ke hadapanku. Kau dituduh melakukan ibtizaz, pemerasan, dan pemanfaatan terhadap seseorang yang tidak mampu secara mental, ujar Al-Fasi dengan nada sedingin es. Kami punya saksi yang akan menyatakan bahwa kau memanipulasi Madam Salma di saat kondisinya sedang lemah. Jika kau cukup pintar, kau akan menandatangani surat pembatalan ini sekarang, meninggalkan rumah ini, dan kami akan mencabut tuntutan sebelum kau berakhir di penjara Shimeisi menunggu deportasi. Aku menatap surat itu. Tanganku gemetar, bukan karena takut pada ancamannya, melainkan karena betapa rendahnya mereka memandang martabat manusia. Aku melirik ke arah pintu kamar Salma yang tertutup rapat. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, aku tidak hanya mengkhianati janji, tapi aku menyerahkan nyawa Salma ke tangan orang-orang yang hanya menginginkan tanda tangannya di atas akta jual beli. Saya tidak akan menandatangani apapun. Jawabku lirih namun tajam. Biarkan pengadilan yang memutuskan apakah cinta dan pengabdian bisa dianggap sebagai kejahatan. Namun, tekanan hukum hanyalah separuh dari penderitaan yang harus kutanggung. Serangan yang paling menyakitkan justru datang dari orang-orang yang kupikir akan memahamiku, sesama pekerja migran. Sore itu, saat aku keluar sebentar untuk membeli keperluan medis tambahan di apotek, aku berpapasan dengan beberapa rekan TKI
yang biasanya menyapaku dengan hangat. Namun kali ini, mereka menatapku dengan pandangan yang aneh, perpaduan antara jijik, iri, dan curiga. "Wah, ini dia Pangeran Riyadh kita," sindir salah satu dari mereka, seorang sopir yang sudah kukenal lama. "Hebat kau, Naufal. Kami di sini banting tulang kirim uang receh ke kampung. Kau malah langsung sikat rumah mewah dengan cara menikahi nenek-nenek lumpuh. Tidak punya urat malu, ya?" "Bukan begitu, Mas. Ini soal menolong madam." Aku mencoba membela diri, namun suaraku tenggelam oleh tawa sinis mereka. "Menolong atau merampok, jangan pakai agama untuk menutupi keserakahanmu. Gara-gara orang sepertimu, citra kami sebagai pekerja jujur jadi rusak. Kami dicurigai sebagai pemburu harta majikan." Kata-kata itu menghujam jantungku lebih dalam daripada ludah Omar. Aku pulang dengan langkah berat, merasa terasing di negeri orang dan dibuang oleh bangsa sendiri. Di media sosial, ceritaku mulai dibumbui dengan fitnah-fitnah keji. Foto-fotoku saat mendorong kursi roda Salma disebarkan dengan narasi bahwa aku menggunakan sihir atau pelet dari Indonesia untuk menaklukkan hati sang majikan kaya. Di dalam rumah, tekanan mental semakin menjadi-jadi. Omar memutus aliran gaji dan biaya operasional rumah tangga, mencoba mematikan napas kami dengan cara mencekik finansial. Ia bahkan menyewa penjaga di depan gerbang yang mengawasi setiap gerak-geriku, seolah-olah aku adalah tawanan perang. Malam-malamku kini dihabiskan dengan duduk di lantai di samping tempat tidur Salma. Aku sering menangis dalam diam, bertanya-tanya apakah keputusanku ini benar. Aku rindu rumahku di desa yang sederhana, di mana martabat tidak diukur dari luasnya marmer, melainkan dari kejujuran hati. "Naufal," suara parau Salma memecah kesunyian malam. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat menyesal. Air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal. Ia seolah ingin meminta maaf karena telah menyeret pemuda sepertiku ke dalam pusaran kebencian keluarganya. "Jangan menyerah, maafkan aku," bisiknya sangat pelan. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan sisa kekuatan yang kumiliki. "Jangan meminta maaf, madam. Mereka boleh menyerang nama saya, mereka boleh mengambil semua uang saya, tapi mereka tidak bisa mengambil kehormatan yang sedang saya jaga untuk Anda. Kita akan hadapi ini di pengadilan." Di tengah badai fitnah yang mengamuk, aku menyadari satu hal. Kebenaran seringkali memang terasa pahit dan sepi. Aku harus bertahan. Bukan lagi demi rumah mewah yang kini terasa seperti beban, tapi demi membuktikan bahwa di dunia yang serakah ini, masih ada kesetiaan yang tak bisa dibeli dengan rial, dan masih ada janji yang tetap berdiri tegak meski dihantam badai paling hebat sekalipun. Besok adalah sidang pertama. Aku akan berdiri di depan hakim, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai seorang suami yang siap mempertaruhkan nyawanya demi melindungi wanita yang telah memberinya makna baru tentang sebuah pengabdian. Hari-hari menjelang sidang puncak terasa seperti musim dingin yang tak kunjung usai. Rumah megah ini telah berubah menjadi medan perang psikologis yang sunyi. Omar dan Leila telah memutus seluruh akses layanan rumah tangga. Tak ada lagi pelayan dapur, tak ada lagi tukang kebun. Aku kini sendirian, menjalankan peran yang berlapis-lapis, menjadi perawat, koki, petugas kebersihan, sekaligus suami yang menjaga benteng terakhir. Namun, di tengah isolasi ini, sebuah perubahan ajaib terjadi. Jika dulu hubungan kami dibatasi oleh sekat formalitas antara majikan dan buruh migran, kini sekat itu telah runtuh sepenuhnya. Salma bukan lagi sekadar madam yang kusembah perintahnya, dan aku bukan lagi sekadar Naufal yang menunggu gaji di akhir bulan. Dalam kesunyian kamar yang terkunci, kami menemukan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan dari anak kandungnya selama puluhan tahun. "Kau lelah, Naufal?" bisiknya suatu sore saat aku sedang menyekat tangannya dengan minyak zaitun. Aku tersenyum kecil, meski punggungku terasa pegal karena harus menggendongnya bolak-balik ke kamar mandi sendirian. "Hanya sedikit, madam. Tapi melihat Anda bisa tidur tenang tanpa teriakan Omar di koridor, lelah saya hilang." Ia menatapku lama, matanya yang sayu kini memiliki binar kehidupan yang berbeda. "Panggil aku Salma,"
Saat kita hanya berdua, panggil aku dengan namaku. Kau bukan lagi pelayan di sini. Kau adalah satu-satunya manusia yang memberiku alasan untuk tetap bernapas. Momen itu menghancurkan sisa-sisa keraguanku. Di luar sana, orang-orang menyebutku sebagai suami bayangan, seorang pria yang hanya sah di atas kertas untuk misi pelarian harta. Namun di dalam sini, aku menyadari bahwa aku adalah jangkar bagi jiwanya yang hampir tenggelam. Aku menyuapinya dengan penuh kesabaran, membisikkan ayat-ayat suci saat ia merasa sesak, dan menceritakan mimpi-mimpiku tentang masa depan yang lebih baik. Puncak dari keintiman emosional itu terjadi pada suatu malam, beberapa hari sebelum sidang putusan. Salma memintaku mengambil sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik brankas di dalam lemari pakaiannya. Kotak itu tampak kuno, dengan ukiran khas Timur Tengah yang sudah mulai memudar. "Buka, Naufal," perintahnya. Di dalamnya tidak ada perhiasan emas atau tumpukan uang. Isinya adalah tumpukan buku catatan lama dan map berisi dokumen-dokumen perbankan yang kusam. Anak-anakku mengira mereka bisa menuduhmu melakukan penipuan. Mereka pikir aku pikun dan tak berdaya. Salma berkata dengan nada yang tiba-tiba mengeras, penuh wibawa seorang nyonya besar yang lama terpendam. Tapi mereka lupa bahwa aku adalah istri dari seorang pengusaha besar selama 30 tahun. Aku menyimpan semua bukti kejahatan mereka. Aku membuka salah satu buku catatan itu. Isinya mengejutkan. Ada catatan transaksi ilegal yang dilakukan Omar atas nama perusahaan ayahnya, serta bukti bahwa Leila pernah mencoba memalsukan tanda tangan surat kematian Salma 2 tahun lalu demi mencairkan asuransi jiwa saat Salma sedang kritis di rumah sakit. "Gunakan ini di pengadilan, Naufal," katanya sambil menggenggam tanganku erat. "Ini adalah pedangmu. Jangan biarkan mereka hanya menyerangmu. Biarkan dunia tahu siapa sebenarnya yang sedang merampok siapa." Aku terpaku. Dokumen di tanganku terasa lebih berat daripada rumah mewah yang ia janjikan. Ini bukan lagi soal aku mempertahankan hak atas rumah. Ini adalah tentang memulihkan martabat seorang ibu yang telah dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang ia lahirkan sendiri. Malam itu, saat aku bersujud dalam salat malamku, aku menyadari bahwa rumah mewah itu bukan lagi tujuan utamaku. Jikapun pengadilan mencabut hak atas rumah itu dariku, aku tidak peduli. Kehormatan Salma dan janji yang kujaga untuk melindunginya adalah harta yang sesungguhnya. Aku siap berdiri di depan hakim, membawa pedang yang diberikan Salma, dan menghadapi badai terakhir dengan kepala tegak. Kami bukan lagi majikan dan pelayan. Kami adalah dua jiwa yang dipersatukan oleh penderitaan dan kini siap bertempur untuk satu kata: keadilan. Gedung pengadilan itu berdiri angkuh dengan pilar-pilar beton yang menjulang tinggi, seolah siap mengadili siapapun yang berani bermain-main dengan hukum. Udara di dalam ruangan sidang terasa hambar dan dingin. Bau kertas lama bercampur dengan aroma ketegangan yang pekat. Aku duduk di kursi kayu yang keras, mengenakan pakaian rapi namun sederhana, merasa seperti seekor semut di tengah kerumunan gajah. Di seberang ruangan, Omar dan Leila duduk bersama pengacara mereka, Khalid Al-Fassi. Mereka menatapku dengan kebencian yang telanjang, seolah-olah kehadiranku adalah noda yang mengotori kesucian ruang sidang itu. Al-Fassi memulai argumennya dengan suara yang menggelegar, menuduhku sebagai predator oportunis yang menggunakan sihir kata-kata untuk menyesatkan seorang wanita lansia yang sedang sekarat. "Yang mulia," ujar Al-Fassi sambil menunjuk ke arahku dengan jijik. "Pemuda ini adalah pekerja migran yang memanfaatkan kelumpuhan klien kami. Pernikahan ini adalah lelucon, sebuah skema pencucian uang dan penipuan terencana untuk merampas aset keluarga yang telah dibangun selama puluhan tahun." Hakim, seorang pria tua dengan jenggot putih yang rapi dan tatapan mata yang tajam seperti elang, beralih kepadaku. "Naufal bin Ahmad, apakah kau memiliki pembelaan atas tuduhan ini?" Aku berdiri dengan lutut yang sedikit gemetar, namun aku teringat genggaman tangan Salma tadi pagi sebelum aku membawanya ke sini. Aku membuka tas kulit usangku dan mengeluarkan dokumen-dokumen yang diberikan Salma di malam itu. "Yang mulia," suaraku awalnya parau, namun perlahan menjadi stabil. "Saya berdiri di sini bukan untuk mempertahankan harta. Saya di sini karena seorang manusia memohon pertolongan saya.
Anak-anak yang menganggap saya predator ini, mereka adalah orang-orang yang mencoba memalsukan surat kematian ibu mereka sendiri saat beliau masih bernapas di ICU. Suasana sidang mendadak riuh. Omar berdiri dan berteriak memaki, namun hakim memukul palunya dengan keras. Brak. Keheningan kembali menyergap. Aku menyerahkan bukti-bukti transaksi ilegal dan dokumen asuransi palsu itu kepada petugas pengadilan. Namun, kejutan terbesar belum terjadi. Di tengah perdebatan hukum yang sengit, pintu ruang sidang terbuka perlahan. Dengan bantuan perawat medis dari rumah sakit pemerintah yang kupesan secara khusus, Madam Salma didorong masuk menggunakan kursi rodanya. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak sangat rapuh di balik abaya hitamnya. Namun matanya memancarkan kekuatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hakim mengizinkan Salma memberikan kesaksian. Ruangan itu mendadak sunyi. Begitu sunyi hingga suara gesekan roda kursi rodanya pun terdengar jelas. "Dengarkan aku, Yang Mulia." Suara Salma bergetar, namun jelas melalui mikrofon yang didekatkan ke bibirnya. "Rumah mewah itu bukan suap. Itu bukan hasil paksaan. Itu adalah amanah. Itu adalah bentuk terima kasihku kepada satu-satunya orang yang bersedia menyeka air mataku saat anak-anakku sibuk menghitung berapa nilai peti matiku." Ia menoleh ke arah Omar dan Leila, yang kini tertunduk dengan wajah pucat. "Kalian memberikan darah kalian kepadaku, tapi Naufal memberikan hatinya. Kalian menginginkan kematianku, sementara dia berjuang setiap hari untuk memperpanjang napas keduaku. Pernikahan ini adalah pilihanku yang paling sadar, agar di sisa hidupku, aku tidak lagi merasa seperti barang rongsokan yang menunggu dibuang." Air mata mulai mengalir di wajah banyak orang di ruangan itu. Aku menatap Salma, dan hatiku terasa sesak oleh rasa bangga yang luar biasa. Ia bukan lagi wanita lumpuh yang tak berdaya. Ia adalah seorang pejuang yang sedang merebut kembali kedaulatan atas hidupnya sendiri. Hakim menatap dokumen bukti kejahatan anak-anaknya, lalu menatap Salma, dan terakhir menatapku. Tak ada keraguan lagi di matanya. Berdasarkan bukti pengabaian yang nyata, niat jahat ahli waris, dan kesaksian lisan dari pihak yang bersangkutan, pengadilan menyatakan pernikahan ini sah secara penuh. Segala bentuk hibah aset, termasuk rumah yang dipersengketakan, dinyatakan valid dan tidak dapat diganggu-gugat. Brak! Palu itu jatuh, mengakhiri perdebatan panjang. Aku memenangkan pertempuran hukum ini, namun lebih dari itu, aku melihat Salma menghembuskan napas lega yang seolah-olah telah ia tahan selama 5 tahun. Di sela-sela riuh rendah suara di ruang sidang, aku mendekat dan berlutut di samping kursi rodanya. "Kita pulang, madam," bisikku. Ia tersenyum, menyentuh kepalaku dengan jemarinya yang lemah. "Bukan ke rumahku, Naufal. Kita pulang ke rumahmu." Kemenangan di pengadilan itu tidak membawa kegaduhan pesta ke dalam rumah kami. Sebaliknya, rumah mewah itu justru diselimuti oleh keheningan yang paling syahdu yang pernah kurasakan. Setelah putusan hakim keluar, Omar dan Leila menghilang seperti debu yang tertiup badai. Mereka pergi dengan sisa rasa malu dan amarah yang tersumbat. Sementara aku dan Salma akhirnya memiliki waktu yang benar-benar milik kami sendiri. Tanpa bayang-bayang ancaman, tanpa ketakutan akan pengusiran. Namun alam memiliki hukumnya sendiri yang tak bisa dibatalkan oleh palu hakim manapun. Kondisi kesehatan Salma menurun drastis hanya beberapa minggu setelah sidang berakhir. Seolah-olah, setelah memenangkan pertempuran untuk martabatnya, tubuhnya merasa tugasnya di dunia ini telah tuntas. "Naufal, jendela itu, tolong buka lebih lebar," bisiknya suatu sore. Aku menggeser tirai sutra dan membuka jendela besar yang menghadap ke arah barat. Cahaya matahari senja yang berwarna oranye keemasan tumpah ke dalam kamar, membasuh wajah Salma yang kini tampak semakin tirus dan transparan. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang kini terasa seringan bulu. Tidak ada lagi peralatan medis yang bising. Sesuai permintaannya, ia ingin melewati hari-hari terakhirnya tanpa kabel-kabel yang melilit tubuhnya. Ia hanya ingin aku, buku catatannya, dan doa-doa yang kulantunkan setiap kali ia mulai merasa sesak. "Lihat matahari itu," katanya pelan, suaranya nyaris seperti desiran angin. "Dia pergi, tapi dia berjanji akan kembali esok pagi. Begitu juga hidup, bukan?"
Aku tidak sanggup menjawab. Tenggorokanku terasa tersumbat oleh gumpalan kesedihan yang amat dalam. Selama setahun lebih, wanita ini telah menjadi poros hidupku. Aku datang ke Riyadh untuk mencari uang, tapi aku menemukan sebuah tujuan yang jauh lebih mulia. Aku bukan hanya merawat orang sakit, aku sedang merawat sebuah jiwa yang kesepian. Naufal. Ia memanggil namaku dengan kelembutan yang menyayat hati. Jangan pernah biarkan rumah ini menjadi kosong dan dingin lagi. Harta hanya akan menjadi beban jika ia tidak mengalir menjadi berkah. Aku memberikan rumah ini padamu bukan supaya kau menjadi tuan yang angkuh, tapi agar kau bisa menjadi pelindung bagi mereka yang tak punya suara. Seperti diriku dulu. Aku mengangguk. Air mataku akhirnya jatuh menetes di atas punggung tangannya. Saya berjanji, Salma, saya tidak akan pernah melupakan amanah Anda. Malam itu, hembusan napasnya mulai melambat. Aku membacakan Yasin dengan suara bergetar di samping telinganya. Di bawah pendar lampu tidur yang temaram, aku melihat gurat-gurat penderitaan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi rasa sakit karena lumpuh, tidak ada lagi perih karena dikhianati anak sendiri. Pada jam 3 dini hari, saat seluruh kota Riyadh sedang terlelap, Salma menghembuskan napas terakhirnya. Sangat tenang. Ia pergi seolah-olah hanya berpindah dari satu tidur ke tidur yang lain. Ia meninggal di pangkuanku, di rumahnya sendiri yang sah, sebagai wanita merdeka yang dicintai. Aku meletakkan tangannya dengan hormat, lalu mencium keningnya untuk terakhir kali. Istirahatlah dengan tenang, suamiku, bisikku dalam hati, menggunakan kata yang selama ini hanya berani kuucapkan dalam sunyi. Aku berdiri di balkon, menatap langit malam yang luas. Di tanganku, aku memegang kunci rumah mewah ini. Kunci yang kini terasa sangat berat. Esok, berita kematiannya akan menggegerkan keluarga besarnya. Esok, mungkin Omar dan Leila akan kembali mencoba peruntungan mereka. Tapi aku tidak lagi takut. Aku sudah menuntaskan janjiku padanya. Aku telah mengantarnya hingga ke gerbang keabadian dengan martabat yang utuh. Malam itu, aku menyadari bahwa meskipun ia telah tiada, perjuanganku belum berakhir. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan batu dan marmer. Rumah ini telah menjadi saksi bisu tentang sebuah kesetiaan yang melampaui batas kewarganegaraan, usia, dan status sosial. Aku adalah Naufal, dan aku akan menjaga cahaya yang telah ia tinggalkan di rumah ini agar tidak pernah padam lagi. Pemakaman Salma berlangsung sederhana namun khidmat, di bawah langit Riyadh yang biru bersih tanpa segumpal awan pun. Setelah gundukan tanah menutup pusaranya, aku berdiri cukup lama di sana, membiarkan angin gurun menerpa wajahku untuk terakhir kalinya sebagai seorang perawat. Tidak ada Omar, tidak ada Leila. Mereka telah kehilangan hak waris dan mungkin mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah di depan nisan ibu yang hampir mereka buang. Kini, aku berdiri di tengah aula besar rumah mewah itu. Sunyi kembali menyergap, namun kali ini bukan sunyi yang menyakitkan. Aku menatap sertifikat kepemilikan bangunan di tanganku. Secara hukum, aku bisa saja menjual properti senilai jutaan rial ini, mencairkan seluruh asetnya, dan pulang ke Indonesia sebagai jutawan baru. Aku bisa membangun istana di desaku, membeli berhektar-hektar sawah, dan hidup dalam kemewahan tanpa harus bekerja lagi seumur hidup. Namun, setiap kali aku menatap sudut ruangan tempat Salma biasa duduk, aku teringat pesannya, jangan biarkan rumah ini menjadi dingin lagi. Aku mengambil keputusan yang membuat pengacara keluarga dan rekan-rekanku sesama TKI terperangah. Aku tidak menjual rumah itu. Aku menghubungi Sheikh Rashid dan beberapa lembaga kemanusiaan di Riyadh. Aku menandatangani dokumen wakaf dan pengelolaan properti. Rumah mewah ini, dengan segala fasilitasnya, secara resmi kuubah menjadi Baitul Muhajir Salma, sebuah rumah singgah bagi para pekerja migran yang terlantar, mereka yang sakit, mereka yang melarikan diri dari majikan kejam, dan mereka yang kehilangan arah di tanah perantauan. Aku ingin rumah ini menjadi tempat di mana martabat manusia dijunjung tinggi, persis seperti apa yang Salma berikan padaku. Hari terakhirku di Riyadh tiba. Aku mengemas barang angku ke dalam satu koper usang, koper yang sama yang kubawa dari Indonesia 3 tahun lalu.
Aku tidak membawa perhiasan emas, tidak membawa perabotan mahal. Aku hanya membawa satu setel pakaian dan buku catatan kecil milik Salma. Saat aku melangkah menuju gerbang, aku berpapasan dengan seorang pria muda asal Indonesia yang baru saja tiba di rumah singgah itu dengan wajah lebam dan ketakutan. Aku memegang bahunya, memberikan kunci gerbang kepada pengurus yang baru, lalu tersenyum pada pemuda itu. "Jangan takut," bisikku padaku. "Di rumah ini kau aman, kau punya keluarga." Perjalanan menuju bandara terasa begitu emosional. Aku menatap pemandangan kota Riyadh dari balik jendela taksi. Kota ini telah memberiku segalanya. Air mata, fitnah, rasa takut, namun juga sebuah pelajaran tentang cinta yang paling murni dan keberanian untuk berdiri tegak. Saat pesawat lepas landas dan lampu-lampu Riyadh mulai mengecil dari pandangan, aku menyandarkan kepala di kursi. Aku teringat ibu di desa. Aku tidak membawa pulang koper penuh uang yang akan pamerkan kepada tetangga. Aku pulang dengan tabungan yang cukup, namun dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku pulang membawa martabat. Aku bukan lagi Naufal sang pemburu harta sebagaimana fitnah yang pernah beredar. Aku adalah pria yang menjaga janji hingga akhir. Aku telah membuktikan bahwa seorang pelayan bisa menjadi pahlawan bagi majikannya, dan seorang asing bisa menjadi lebih setia daripada darah daging sendiri. Ketika pesawat mendarat di tanah air, udara lembab Indonesia menyambutku dengan hangat. Aku menghirup napas dalam-dalam, aroma tanah basah, dan kehidupan yang sangat kurindukan. Di pintu kedatangan, aku melihat keluargaku melambai dengan wajah penuh rindu. Mereka tidak tahu betapa berat badai yang telah kulalui, dan aku mungkin tidak akan pernah menceritakan semuanya. Aku melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Aku telah meninggalkan sebuah istana di padang pasir. Namun aku membawa pulang kedamaian yang tak akan pernah bisa dibeli dengan harga berapapun. Salma telah pergi, namun cahayanya tetap hidup di Riyadh melalui rumah itu dan tetap hidup di dalam diriku sebagai manusia yang baru. Perjalananku sebagai pekerja migran telah usai, namun hidupku sebagai penjaga amanah baru saja dimulai.